Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, itu perihal teman-teman ya kategori P1, P2, P3 posisi aman. Peluang lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Kira-kira yang mana posisi aman untuk P1, P2, P3? Posisi aman peluang lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, posisi yang pertama itu adalah apabila jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar P1, P2, P3 dalam satu instansi. Itu yang pertama ya, saya ulangi. Posisi aman yaitu apabila jumlah formasi linier dengan ijazah P1, P2, P3 itu jauh lebih banyak daripada pelamar P1, P2, P3 dalam satu instansi. Itu menjamin salah satu posisi aman peluang lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Contoh misalkan P3 Guru Matematika. Nah, jumlah P3 Guru Matematika itu anggaplah 3. Sedangkan formasi linier di instansinya itu untuk matematika itu ada 15. Nah, padahal pelamarnya untuk P3 cuma 3. Ini setelah penempatan P1, P2. Maka otomatis pelamar P3 ini itu bakal masuk dalam posisi aman. Maka tidak perlu perengkingan. Tidak perlu perengkingan teman-teman, langsung saja diurutkan 1, 2, 3 untuk mengisi formasi. Kenapa? Karena lebih besar formasinya, lebih banyak formasi daripada pelamarnya. Nah, ini menjadi salah satu posisi aman peluang lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman. Tapi dengan catatan, formasi yang banyak itu wajib linier dengan ijazah atau sertifikat pendidik P1, P2, P3 maupun pelamar umum teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Kemudian kira-kira apalagi yang menjadi posisi aman bagi P1, P2, P3? Yang pertama lagi yang posisi aman yang kedua itu adalah ini untuk P1 ya. Untuk P1 lagi. P1 tersedia kebutuhan di sekolah induk. Ingat ya, P1 tersedia kebutuhan di sekolah induk. Ketika misalkan di sekolah induk pelamar P1 ini ada formasi, maka nantinya pemerintah akan mengalokasikan formasi di sekolah induk P1 karena masih terdapat kebutuhan. Nah, otomatis posisi P1 ini akan langsung mengisi formasi di sekolah induknya teman-teman ya. Nah, di mana buktinya? Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada fakta yang mengatakan ini ya. Ini dia teman-teman ya. Ada fakta yang menjelaskan ini semua. Kita bisa lihat langsung di sini. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, ini dia. Nah, ini faktanya. Ini kan P1 ya. Ini P1, dia langsung ditempatkan di sekolah induknya teman-teman ya. Dia langsung ditempatkan di sekolah induknya. Kenapa langsung ditempatkan di sekolah induknya? Karena masih terdapat kebutuhan. Nah, andai kan tidak terdapat kebutuhan, maka ya itu tadi dicarikan sekolah. Untung-untung kalau ada didapat teman-teman ya. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kemudian di sini teman-teman perlu memperhatikan ya bahwa di sini sudah ada banyak data ya. Sudah ada banyak data terkait dengan formasi guru kelas untuk nilai akhirnya. Di sini kita lihat ya, salah satu yang di atas sekali ini mendapatkan nilai 599 untuk formasi guru kelas, kemudian kedua 595, 592 dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang teman-teman ya, apakah yang 599 ini langsung dinyatakan lulus? Belum tentu. Takutnya yang mendapatkan total nilai 599 ini P4.
ya. Nah, kalau P4 itu harus mencapai nilai ambang batas dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan formasi karena urutan penempatan itu mulai dari P1, P2 dan P3 teman-teman ya. Logika kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini adalah P2 atau P3, maka potensi kelulusannya juga sangat besar teman-teman karena tidak melihat nilai ambang batas. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya di sini teman-teman bisa perhatikan ini ya. Ini yang lebih jelasnya lagi sih menurut admin pribadi ya. Jadi di sini kan misalkan ya ini yang Agus, anggaplah yang formasi yang tersedia itu cuma satu. Nah, siapa kira-kira yang akan mengisi formasi? Maka yang akan mengisi formasi adalah Amiruddin. Karena meskipun dia mendapatkan nilai paling rendah yaitu cuma 412, tapi status kategorinya kuat. Dia adalah P2 teman-teman. Dia adalah P2, makanya otomatis kalau cuma satu formasi, otomatis P2 ini yang lulus mengisi formasi itu teman-teman. Meskipun banyak yang mengalahkan nilainya, tapi dia menang urutan kategori. Dia adalah pelamar THK2 teman-teman ya, ataupun P3 misalkan, seperti itu kira-kira. Kemudian yang paling mencengangkan lagi ya seperti ini teman-teman. Jangan melihat nilai yang ada di sini. Coba ya saya ulangi. Jangan melihat nilai yang ada di sini adalah nilai akhir. Ini bukan ya, ini belum nilai akhir. Ini adalah nilai tes cat. Nilai akhir itu apabila sudah ditambahkan afirmasi ya, baik itu afirmasi cerdik maupun misalkan afirmasi disabilitas ya. Oke, jadi ini bukan nilai murni teman-teman. Ini nilai murni, belum ditambahkan afirmasi. Nah, misalkan di sini seperti ini tampilannya ya. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Anggaplah kan ini kan sudah ada afirmasi sih sebenarnya ya. Oke, kita lihat formasi ya. Di sini kita lihat ini kan P3 teman-teman. Ini P4, P3, P3, P2. Otomatis nilai terendah ini kan P2. Tapi kalau cuma satu formasi maka otomatis P2 yang mengisi, meskipun temannya yang di atas ini banyak yang tinggi nilainya tapi mereka kalah urutan prioritas. Logika seperti itu teman-teman ya, kalah urutan prioritas. Kemudian di sini yang paling heboh lagi teman-teman, coba kalian perhatikan nilai murninya ini 240, ini 240, yang di bawah ini 240, 235, 295. Tapi meskipun nilai mereka ini tinggi, tapi mereka sepertinya tidak lulus. Kenapa? Karena mungkin afirmasinya kurang ya. Nah, berbeda dengan ini yang 185 nilainya jauh sangat rendah, tapi dinyatakan lulus teman-teman karena dia adalah P1L. Ya, logikanya dia adalah P1L teman-teman ya. Jadi intinya nilai murni yang teman-teman dapatkan jangan bersenang-senang dulu, karena siapa tahu di luar sana ada saingan teman-teman yang nilai murninya rendah tapi dia memiliki sertifikat pendidik teman-teman. Itu yang berbahaya sebenarnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.